Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan tugas SIM yang berjudul Analisis Sistem Data Masuk dengan metode Data Flow Diagram pada PT Global Digital Niaga atau blibli.com. Yang beranggotakan kelompok Muhammad Iqbal dengan NIM 010, kemudian saya sendiri Roni Gustiana Putra dengan NIM 017, kemudian ada Fahri Abdullah dengan NIM 021, lalu ada Tiar Fahrejal dengan NIM 027. Topik pembahasan kelompok kami yang pertama ada definisi SIM dan DFD, kemudian ada profil PT Global Digital Niaga, lalu ada gambaran DFD dan flowchart, lalu ada analisis DFD dan flowchart pada blibli.com. Yang pertama, sistem informasi manajemen. Sistem menurut Hutahayan 2012 mengemukakan bahwa sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau untuk melakukan sasaran yang tertentu. Lalu informasi menurut McLeod 2012, informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Lalu sistem informasi manajemen yaitu seperangkat unsur atau kumpulan dari sub-subsistem yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan, yaitu mengolah data menjadi informasi yang diperlukan oleh manajemen dalam proses pengambilan keputusan saat melaksanakan fungsinya. Kemudian, what is data flow diagram DFD? Data flow diagram merupakan suatu gambaran grafis dari suatu sistem yang menggunakan sejumlah bentuk simbol untuk menggambarkan bagaimana data mengalir melalui suatu proses yang saling berkaitan. Ya baik, perkenalkan nama saya Tiar Fahrejal dengan NIM belakangnya 027. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang tadi disampaikan oleh Roni, di mana kita sudah masuk ke slide 6 di sini ya. Profil PT Global Digital Niaga atau blibli.com. Blibli.com adalah salah satu situs web perdagangan elektronik atau e-commerce asli Indonesia yang berfokus dalam membangun ekosistem berbelanja pilihan konsumen dan institusi melalui platform perdagangan omnichannel yang aman untuk setiap gaya hidup yang terpercaya. Blibli adalah produk PT Global Digital Niaga yang merupakan anak perusahaan PB Jarum, anak perusahaan Jarum di bidang digital yang didirikan pada tahun 2010. Untuk selanjutnya di sini kita dapat melihat konteks diagram di gambar pertama-tama. Jadi pertama-tama customer akan melanjutkan penginputan kepada sistem penjualan. Pada sistem penjualan ini akan dilanjutkan pada 4 bagian. Yang pertama, bagian marketing. Di sini bagian marketing berfungsi untuk memberikan produk-produk melalui katalog yang diberikan pada aplikasi. Lalu pada bagian gudang ini berfungsi untuk mengecek bagian-bagian pesanan yang sudah diinput oleh pelanggan, apakah ketersediaan barangnya ada atau tidak, dan jumlah yang dipesan oleh pelanggan pada oleh pelanggan. Yang ketiga, pada bagian pengiriman barang di sini berfungsi untuk pengecekan apakah barang tersebut dan daftar pesanan tersebut sudah sesuai atau tidak. Selanjutnya dilanjutkan pada bagian pembayaran. Pada pembayaran ini fungsi untuk mengecek daftar pesanan yang sudah sesuai dan akan diberikan oleh pembayaran dengan pengeluaran dari sistem aplikasi blibli.com. Next, kita ke slide selanjutnya. Di sini ada DFD level 0 pada aplikasi blibli.com. Yang pertama, konsumen mengisi data formulir pemesanan dan pembayaran yang sudah disetujui oleh konsumen tersebut. Data tersebut akan diinput dengan pembuatan pesanan. Nah, dari penginputan data tersebut dilanjutkan kepada data pemasaran konsumen. Setelah mengisi data pesanan konsumen, data tersebut akan disimpan oleh pihak aplikasi blibli.com. Setelah tersimpan, maka data dilanjutkan pada bagian penerimaan pesanan. Setelah bagian penerimaan pesanan itu telah selesai dan memeriksa keseluruhan yang akan dibeli oleh konsumen, lalu melanjutkan kepada pengecekan pesanan apakah sudah sesuai atau tidak, apakah pemesanan tersebut tersedia atau tidak. Lalu data tersebut akan dilanjutkan kepada data barang pemesanan. Di sini akan dilanjutkan pemberian barang pesanan yang sudah diinput oleh konsumen, dan penyediaan barang akan segera dikirim. Lalu tersebut dan barang yang sudah ada akan dibuatkan laporan. Pada laporan, data pemesanan dan data pembayaran. Nah, pada data ini ada dibagi menjadi dua. Yang pertama ada data laporan dan
pemesanan, terus data laporan pembayaran, data laporan pemesanan ini akan disimpan kepada laporan pemesanan konsumen. Lalu pada data pembayaran pun sama, setelah melakukan proses tersebut data akan dikirim kepada bagian proses ya barang, lalu yang akan dilakukan oleh pihak blibli.com. Setelah proses pengiriman akan ada resi, maka pihak blibli.com akan menyertakan pada bagian marketing, pada bagian gudang, pada bagian pengiriman, pada bagian akuntansi tersebut akan mengirim resi, kemudian customer akan menerima resi dan menerima barang. Lalu pada DFD level 1 mengenai konsumen harus mengisi 2. Yang pertama yaitu ada pemesanan dan pembayaran. Yang pertama, pemesanan terlebih dahulu. Setelah itu didapatkanlah form pemesanan menjadi data pemesanan. Setelah data pemesanan tersebut diterima, kemudian data tersebut direkap. Setelah itu, setelah mengisi form pemesanan, kemudian konsumen mengisi form pembayaran. Nah, kedua data tersebut direkap, kemudian data-data tersebut diterima oleh bagian pemesanan, kemudian diambil alihkan kepada bagian pemeriksaan pemesanan. Setelah pemesanan tersebut selesai, maka hasillah data pemesanan dan data pembayaran. Sekian dari saya, akan dilanjut oleh rekan saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Rifai. Saya akan menjelaskan dari slide 11. Yang pertama ada di slide 11 ada DFD level 1, yaitu order data, ada payment report data, ada proof of order data. Proof of payment data kemudian akan langsung dilakukan kepada printing of order and payment report. Nah, kemudian hasil yang telah divalidasinya akan dikirim langsung staff accounting. Kemudian selain kepada staff accounting, hasil tersebut akan di-approval, orderannya akan diberikan customer dan pada pihak beli-belinya. Untuk slide selanjutnya, ordering data, payment data akan masuk menjadi payment and order report making, dan kemudian akan dihasilkan order report data dan payment report data. Nah, selanjutnya ada flowchart operation. Di sini ada 2 jalur supply available. Yang pertama ada dan supply non available. Nah, bila supply available akan dilanjutkan kepada proses beli-belinya, yaitu product delivery kepada konsumen. Apabila tidak ada barang yang maka pihak beli akan mengabarkan kepada sellernya, kemudian dilakukan pengecekan ada atau tidaknya produk. Apabila produk tersebut, maka akan langsung disalurkan kepada tahap supply available. Yang selanjutnya ada flowchart sales. Saya akan menjelaskan mengenai flowchart yang dimulai dari flowchart sales penjualan. Dimulai dari konsumen yang mengunjungi blibli.com, kemudian di sana konsumen dapat memilih produk yang diminati atau produk yang ingin mereka beli. Setelah itu, product selection mereka akan menentukan 2 pilihan, apakah akan melanjutkan untuk memesan produk tersebut atau mereka tidak akan melanjutkan pesanan tersebut. Apabila mereka memilih melanjutkan produk tersebut, nah mereka akan dipilih untuk mengisi formulir seperti nama, alamat, informasi lainnya. Nah, untuk slide selanjutnya ada chart finance, yaitu penyetujuan pengonfirmasi pembayaran pesanan. Di sini ada beberapa step, ada 3 metode pembayaran, ada cash on delivery, terus ada transfer bank, atau yang ketiga melalui perusahaan seperti minimarket atau melalui toko-toko, ya mungkin seperti itu. Untuk dari transfer bank atau misalnya pembelanjaan lewat minimarket itu, mereka hanya perlu mengirimkan bukti data pesanan. Selanjutnya, flowchart human resource. Secara garis besar, ini memiliki 2 tugas. Yang pertama ada rekrutmen, dan yang kedua ada payrolling atau sistem pembayaran pegawai. Di rekrutmen ini akan dipilih calon tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Proses seleksi atau proses rekrutmen ini dilakukan oleh Human Resource Department atau HRD-nya. Kemudian apabila calon tenaga kerja tersebut memenuhi standar atau memenuhi kualitas yang diinginkan perusahaan, maka mereka akan diterima menjadi pegawai di perusahaan tersebut. Kemudian mereka akan menerima payrolling system atau sistem pembayaran yang sebelumnya sudah dibuat oleh HRD. Selanjutnya, analisis DFD pada sistem transaksi penjualan blibli.com. Di sini menggunakan DFD level 0, di mana DFD level 0 ini hanya menggambarkan rangkaian dari input-outputnya saja.
Blibli.com inputnya merupakan bukti dari transaksi dan outputnya itu sendiri merupakan barang yang dipesan melalui aplikasi Blibli.com oleh pembeli. DFD1 menjelaskan rangkaian data yang sangat erat. Dengan ini, pada sistem yang dibuat oleh Blibli.com, pada tahap yang dilakukan oleh pelanggan mulai dari pemilihan produk, pada katalog, dan pemesanan hingga menuju proses pembelian dilakukan dengan proses akhir yaitu pembayaran akan dilakukan perekapan data dari produk pelanggan yang dipesan sehingga akan mempermudah untuk lanjut proses pengiriman. Lalu ada analisis flowchart. Dapat dilihat dari flowchart pada blibli.com. Penggunaan dalam sistem web yaitu menggunakan aplikasi resmi untuk pelanggan memesan produk yang akan dibeli agar dapat meminimalisir adanya kesalahan yang terjadi dan berbagai macam sistem pembayaran yang mudah untuk dilakukan oleh pelanggan dalam proses pembayaran sehingga dapat berjalan dengan cepat dan akurat. Selanjutnya, kesimpulan. Blibli menjadi tujuan utama untuk berbelanja kebutuhan elektronik yang sangat lengkap dan terpercaya. Selain produk yang ditawarkan memiliki kualitas yang sangat baik dan memiliki harga yang sangat kompetitif, serta penawaran kupon yang menarik pelanggan yang berlaku untuk potongan harga dan biaya ongkos kirim gratis. Tidak hanya itu, customer service selalu ada untuk melayani 24 jam dengan pelayanan yang tidak mengecewakan. Selain itu, terdapat pada packing untuk memesan alat elektronik sangatlah baik dan aman hingga sampai kepada tangan konsumen. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.